Modul kali ini modul cemas, ada 3 skenario, ya. Kompetensinya adalah kompetensi 3A. Ya, kompetensi 3A. Berbeda dengan ada perbedaan sedikit modul psikiatri dengan modul neuro yang sebelumnya Adek telah lalui, ya. Nah, kegiatan apa saja yang harus kalian mungkin ini kegiatan sebelum pelaksanaan tutorial, pretest, pretestnya mungkin sebelum ada di e-learning deh, sebelum pelaksanaan ada pretestnya. Kemudian kita saat ini penjelasan modul psikiatri. Nah, ini skenarionya, ya. Tetap memakai 7 jam, ya, yaitu kalian harus mengetahui kata kunci. Sini kata kunci karena istilah-istilah sulitnya itu tidak ada, karena untuk skenario psikiatri itu kurang istilah-istilah sulit karena dia berbentuk skenario keluhan pasien yang belum menggunakan istilah-istilah kedokteran. Paling itu kalau ada mungkin pemeriksaan fisiknya, ya. Nah, jadi kata-kata sinyalnya jelek, ya. Tunggu dulu. Nah, saya lanjut, ya. Apa itu ya, berapa lama dirasakan, ya, berapa lama dirasakan. Jangan lupa usahakan membawa PPDGJ, ya, PPDGJ waktu kita
masuk tutorial karena kriteria diagnosa itu bisa dilihat di PPDGJ. Oke. Jadi jangan lupa kalian mengetahui tahu nih keluhan-keluhan yang ada di skenario ini yang mengarah ke diagnosa apa, ya. Diferensial diagnosanya juga bagaimana. Nah, yang keluhan-keluhan terkait skenario, kemudian etiologi yang harus kalian pahami, yang harus kalian tuliskan etiologinya, kemudian diagnosanya apa, diagnosa bandingnya, mengapa mendiagnosa banding dengan beberapa penyakit yang lain, apa persamaannya, apa perbedaannya, kemudian harus kita tanyakan juga menjadi pertanyaan untuk kalian itu bagaimana penata laksanaannya. Penata laksanaan pada psikiatri itu ada farmakoterapi dan ada psikoterapi, non farmaka dengan farmaka, ya. Kalau langkah-langkah untuk PBL-nya kan di tahun Cito deh sudah. Nah, contoh pada skenario ini. Wanita berusia 22 tahun, keluhan cemas, memberat 4 bulan terakhir. Nah, apakah 4 bulan terakhir ini ada artinya untuk menarik diagnosa dari keluhan pasien? Nah, lihat ya. Nah, hampir sepanjang hari muncul tanpa diketahui penyebabnya. Kita lihat itu, kita buka PPDGJ tak, adakah kriteria-kriteria dari satu diagnosa yang kriteria dari diagnosa yang mirip seperti keluhan di skenario ini. Kita buka, tidak diketahui penyebabnya, lamanya, ya, gejala-gejala cemasnya. Jadi adik-adik itu harus tahu dulu gejala cemas secara umum itu apa. Nah, nanti di
eh, dipisahkan lagi bagaimana keluhan selanjutnya. Apakah dia takut dengan orang banyak kah? Apakah dia takut kalau dia menjadi bahan perhatian kah di depan umum dia berbicara? Jadi secara khusus lagi itu untuk mengarah ke suatu diagnosa. Apakah ada gangguan tidur ya seperti skenario ini? Apakah takut keluar rumah itu bermakna untuk menarik kesimpulan suatu diagnosa? Ya, takut keluar rumah. Nanti kita lihat, nanti kita baca, kita punya referensi toh. Nah, ini stresornya. Kalau stresornya jelas, dia mengarah kemana. Dan waktunya itu 6 bulan, itu juga dia punya makna ya. Jadi ini bisa menjadi kata kunci. Sakit kepala, jantung berdebar-debar, apakah itu masuk gejala-gejala cemas? Seperti itu deh. Jadi yang lihat ada itu algoritma di PPDGJ ya, algoritma cemas. Lihat di situ. Kalau dia punya keluhan cemas secara umum, dikatakan cemas apa. Kemudian ditambah lagi kalau dia diikuti dengan keluhan A, B, itu dia masuk ke diagnosa apa. Kalau tidak diikuti dengan gejala keluhan A, B, itu dia mengarah ke diagnosa apa. Situ ada algoritma. Belajar di situ ya. Kita lihat. Ada pertanyaan, Dek? Ada yang mau ditanyakan?
pertanyaan deh? Tapi dok, sejauh ini tidak ada dok. Sebentar kita lanjut ke materi kuliah ya. Saya stop dulu. Oke. Kita lanjut ke materi kuliah. Untuk materi kuliah sekarang ini, siapa ketua kelasnya? Tadi dok, saya pakai nama pengajar dok. Ya, materi kuliahnya kan harusnya schizophrenia ya.
Pokoknya, tapi saya tukar dengan kedaruratan psikiatri. Kedaruratan psikiatri triptilomania ya. Izin saya share screen. Sudah terlihat, Dek? Iya dok, sudah terlihat dok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi hari ini adalah kedaruratan psikiatri. Apa itu kedaruratan psikiatri? Yaitu satu kondisi yang ditandai dengan gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku. Ini adalah kondisi adanya gangguan antara pikiran, perasaan, dan perilaku itu adalah gangguan psikiatri. Dan dikatakan kenapa kedaruratan? Karena dia memerlukan tindakan segera. Jadi kedaruratan psikiatri adalah suatu kondisi yang memerlukan tindakan segera pada pasien di mana ada tanda-tanda gangguan pikiran, perasaan, perilaku. Ya. Contohnya kedaruratan psikiatri itu ancaman kekerasan oleh pasien jiwa, percobaan bunuh diri, dan pencederaan diri atau mencederai orang lain. Ya. Kalau dia sudah melakukan tindakan seperti ini, mengancam, melakukan percobaan bunuh diri, mencederai diri, dan mencederai orang lain, itu sudah termasuk ke dalam kegawat daruratan. Nah, kegawat daruratan itu dia masuk ke gawat daruratan karena adanya kegelisahan, gaduh gelisah, ya, dan ada percobaan bunuh diri. Gaduh gelisah itu dapat dilihat dari agitasi pasien, agresivitas pasien, dan kekerasan yang ditimbulkan oleh pasien. Nah, kenapa dilakukan hospitalisasi atau rawat inap pada pasien psikiatri atau pada pasien jiwa? Karena dia agitasi, agresi, adanya tindakan atau perilaku membahayakan diri, dan kekerasan terhadap diri maupun lingkungannya. Sehingga dengan adanya perilaku-perilaku ini, maka pasien psikiatri itu diharapkan dirawat inap, ya, atau jadi kategori atau indikasi untuk dilakukan perawatan rawat inap. Nah, kalau ada orang gaduh gelisah atau ada pasien gaduh gelisah, apakah langsung kita kategorikan dia sebagai pasien psikiatri? Atau kita mendiagnosa mereka langsung pasien psikiatri? Tidak, ya. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana tanda-tandanya.
Jika ada tanda-tanda gejala delirium mungkin sudah masuk ke neuro ya, sudah materi neuro, itu kita kategorikan dia delirium. Nah, kalau tidak, kalau dia gelisah, tapi tidak ada tanda-tanda deliriumnya, maka coba cek, apakah ada tanda-tanda demensia? Apakah tanda-tanda itu demensia? Apakah tanda-tandanya demensia, deh? Penurunan kognitif, ya. Apa? Kalau ada tanda-tanda demensia, maka kita diagnosa sebagai demensia. Nah, kalau tidak ada, kita lihat apakah gelisahnya ini ada terkait dengan penggunaan obat. Ya. Obat apa? Obat yang menyebabkan gangguan saraf. Ya. Obat apa itu? Narkotika, nafsa, ya, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Kalau ada, ya kita dorong ke dia penyalahgunaan zat. Gaduh gelisah, karena gaduh gelisah ada gejala gaduh gelisah, gejala disertai dengan gejala-gejala lain, gejala-gejala penyerta yang yang diakibatkan oleh penyalahgunaan zat. Jadi dia digolongkan ke diagnosa penyalahgunaan zat. Diagnosa psikiatri akibat penyalahgunaan zat. Nah, kalau tidak ada riwayat penggunaan zat, kita lihat gaduh gelisahnya ini karena apa? Oh, dok, dia saat ini mengkonsumsi antipsikotik. Ya, antipsikotik berarti dia pasien psikotik, ya, pasien jiwa. Kita tahu bahwa ada obat-obat psikiatri yang menyebabkan efek samping tardikinesia, gelisah, ada namanya extrapiramidal syndrome, ya. Kita lihat, nah ini dia gelisah, gara-gara penggunaan obat atau efek samping dari antipsikotik. Dia gaduh gelisah, ada tanda-tanda psikotik. Apa itu tanda-tanda psikotik, Dek? Nah, adanya hendaya berat dalam menilai realita. Ya. Ada distres yang berat. Maka diarahkan ke psikotik. Gaduh gelisah bisa disebabkan karena dia psikotik. Gaduh gelisah dengan tanda-tanda depresi berat, arahkan ke depresi berat. Apa gejala depresi berat? Nah, depresi secara umum apa? Trias depresi. Apa itu? Anhedoni, anenergi, dan afek depresi. Ya, depresi berat ditambah dengan keluhan-keluhan lainnya. Dikatakan berat jika sudah nampak adanya keluhan atau ide-ide bunuh diri atau tindakan bunuh diri. Ya. Tanda, kalau misalnya tidak ada tanda depresinya, nah lihat, adakah tanda gejala cemas, kedaruratan psikiatri, ya? Yang cemas itu apa saja? Yang gangguan cemas
yang biasanya pasien itu sangat merasa bahwa dirinya harus datang ke UGD atau harus segera ditangani oleh dokter. Nah, apa itu? Misalnya gangguan panik, ya. Gangguan panik itu pasien akan merasa nyaman jika dia mungkin sudah ke UGD, walaupun hanya sekedar untuk detensi, ya. Dia akan merasa nyaman kembali dan tidak ada keluhan fisik lainnya. Tiba-tiba dia panik, serangan panik. Nah, apa penanganan pasien dengan kegawat daratan psikiatri? Penanganan pasien, kita lebih dahulu melihat apakah pasien, kita harus menilai sebagai seorang dokter, ya, menilai adanya bahaya melukai diri, menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Kita melihat ini pasien sudah menyakiti diri, menyakiti orang lain, ya. Nah, kalau kegawat daratan psikiatri untuk pasien psikiatri sendiri dapat dilakukan atau penanganannya itu di luar gedung layanan kesehatan. Nah, misalnya di depannya UGD dilihat dulu karena dia ngamuk, toh. Nah, kalau misalnya kita punya fasilitas untuk penanganan pasien gawat darurat, karena tidak semua rumah sakit itu punya bangsal atau punya rawat inap perawatan jiwa, ya. Apa yang perlu diperhatikan juga dalam penanganan pasien dengan kegawat daratan psikiatri itu kita lihat apakah kita punya tim itu mampu memang untuk menangani pasien gaduh gelisah ini, ya. Nah, bahwa penolong itu minimal 4 orang dalam satu tim. Nah, untuk pasien kita harus mengecek benda-benda berbahaya yang mungkin disembunyikan seperti senjata, gunting, pisau kah, ya, pada pasien. Kita harus berhati-hati. Kita harus juga berhati-hati bahwa kita selalu berpikir bahwa pasien itu mempunyai potensi untuk melakukan kekerasan. Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait pasien. Ya. Jaga jarak aman antara petugas dan pasien. Kemudian yang tadi yang di awal, ya, kita harus singkirkan apakah pasien gaduh gelisah ini karena penggunaan zat, alkohol, atau ada memang penyakit fisik pada pasien. Kalau misalnya dia ada penyakit fisik, ya, pada orang gaduh gelisah misalnya, ya, penyakit fisik, ya, diutamakan penyakit fisiknya, karena penyakit psikiatrinya atau ada komorbid, ya, bersamaan penyakit fisiknya dengan penyakit
gangguan jiwanya. Dilihat ya, yang mana yang lebih harus penanganan pertama ya. Prinsip wawancara dalam psikiatri itu kita harus berhati-hati ya, bahwa pasien jiwa itu dia akan selalu tidak selalu sih, untuk pasien psikotik yang punya halusinasi auditorik atau halusinasi visual itu berbahaya ya, sangat berbahaya. Jadi dilakukan untuk wawancara itu pengkajiannya itu di ruang tertutup privasi, karena kalau misalnya dia banyak orang dia akan terinduksi ya, dia akan lebih gelisah lagi. Ciptakan hubungan terapeutik yang bagus antara pemeriksa dengan pasien. Yakinkan bahwa pasien berada di tempat yang aman, ya. Komunikasinya pun pada pasien itu cara yang tenang, ya. Jangan berteriak atau suara tinggi, ya. Tidak tergesa-gesa, hargai, karena dia pasien itu sangat apa ya, mau dibilang itu emosi tidak stabil ya, mudah tersinggung juga. Gangguan psikotik dengan gangguan mental organik yang keluhannya terlihat jadi gelisah itu apa? Orang putus zat ya. Dia nampak gelisah. Delir, pasien delirium, pasien demensia, epilepsi, retardasi mental. Kadang dia menunjukkan perilaku gaduh gelisah ya. Skizofrenia, afektif, gangguan mood, ya, gangguan kepribadian. Apa itu agitasi? Nah, peningkatan aktivitas mental dan motorik sehingga sulit dikendalikan. Bisa penyebabnya macam-macam. Kalau pasien psikotik itu ada wahamnya misalnya ya, waham curiga sama orang. Dia mencurigai orang-orang yang ada di sekelilingnya sampai dia merasa tidak nyaman, tidak aman. Nah, dia nampaklah perilaku dan gelisah ya, atau ada halusinasi, kacau, halusinasi. Yang psikotik misalnya ada bisikan auditorik ya, macam-macam. Dia membisikkan misalnya kalau orang yang ada di depan pasien itu mau mencelakai dia, itu suara yang mengatakan ya, halusinasi auditoriknya. Itu orang di depanmu mau celakai kamu, mau membunuh kamu. Nah, kalau misalnya ada suara begitu, bagaimana? Pasti kita merasa tidak nyaman, tidak aman kan? Nah, parameternya untuk gaduh gelisah itu dilihat bagaimana pasien menarik diri terhadap realita. Adakah perasaan dipengaruhi, bagaimana fungsi intelektualnya, dan derajat regresinya. Kita juga sebagai dokter, jangan percaya sepenuhnya bahwa apa yang kita bicarakan atau kita sarankan kepada pasien itu dia lakukan. Ya. Dokter pun harus menilai
bisa menilai apakah wawancara ini harus dihentikan kah atau bisa dilanjutkan kah? Kalau kita melihat adanya potensi agitasi atau represi pada pasien. Nah, tata laksana agitasi atau tindakan kekerasan seperti yang tadi ya, kita harus melindungi diri sebagai pemeriksa tim medis, evaluasi awal pasien, ya. Cegah bahaya dengan menenangkan, bicara secara verbal, persuasif. Kalau misalnya tidak bisa secara verbal, tidak bisa secara persuasif, pasien tetap gelisah, ya dilakukan tindakan fiksasi. Karena pasien gelisah itu sangat sulit untuk diedukasi atau diminta minum obat secara oral, ya. Jadi harus difiksasi, kemudian farmakoterapinya tergantung kondisi pasien, tergantung gejala, diagnosa. Nah, kemudian kita evaluasi medik dan observasi tanda vital pada saat kita melakukan fiksasi fisik pasien. Nah, ini algoritma terapi pada pasien gaduh gelisah, ya. Pasien datang, kita tangani, kita lakukan pemeriksaan, anamnesis terhadap pasien dan keluarga pasien. Setelah itu dilakukan persuasif, ya, dengan menenangkan dan menjamin keamanan pasien. Lihat nilai adanya tanda-tanda kesadaran, bagaimana kesadarannya, atau kalau ada cedera bagaimana tanda-tanda cederanya, beratkah, ringankah. Nah, kalau bisa ditawarkan obat oral. Tapi kalau tidak, yang terlalu gelisah itu dia biasanya menolak. Kemudian apa? Kita berikan dia obat injeksi sesuai dengan kebutuhannya. Jika pasien tenang, lakukan penilaian secara lengkap, wawancara, pemeriksaan. Saya lanjutkan medikasi dalam bentuk oral. Nah, ini injeksi, karena tadi gagal oral kan, injeksi oral saja sulit, apalagi kita mau injeksi dengan pasien dengan tenang, pasien harus tenang, maka kalau perlu dilakukan pengikatan atau restraint, ya, pengikatan pada pasien. Proteksi diri pada dokter atau medis, perawat, ya. Ya, awalnya itu kalau ada pasien mau masuk, ya, kita harus tahu informasi sebanyak mungkin terkait pasien. Apakah pasien ini ada sebelumnya dia ada gangguan psikiatri, kemudian timbul kembali saat ini, kemudian adakah tindakan kekerasan yang sebelumnya dilakukan sebelum dia dibawa ke rumah sakit, ya. Kalau misalnya dia riwayat penggunaan obat psikiatri, apa-apa saja obatnya, kenapa masih tetap gaduh gelisah, ya. Prosedur fiksasi juga pada petugas. Petugas harus mengetahui bagaimana prosedur fiksasi, ya, petugas yang terlatih. Pada risiko akan terjadinya kekerasan, berada tempat yang aman. Kalau pemeriksa itu, Dek, pada pasien psikiatri, itu pada pemeriksaan pasien psikiatri, jangan, apalagi yang gaduh gelisah, jangan sekali-kali kamu jauh dari pintu keluar. Atau jangan pasiennya berada di dekat pintu keluar. Bisa jadi nanti pintunya ditutup, kamu berhasil di dalam situ melakukan tindakan yang tidak nyaman buat petugas, ya. Ya, kalau pasiennya gaduh gelisah, jangan
sendiri dalam memeriksa pasien, harus ada yang temani. Dan pada dasarnya kan memang aturan bahwa untuk periksa pasien itu kita didampingi sama perawat atau satu orang keluarga. Nah, cara pencegahannya, jika merasa ada tanda-tanda risiko, pasien akan melakukan kekerasan, pertimbangkan. Kita beritahu pasien di awal bahwa kekerasan itu tidak dapat diterima. Jangan sampai tindakan kita menjadikan pasien merasa bahwa pasien terancam. Ya. Memastikan, menenangkan, dan membantu pasien menilai realita. Memberitahu pasien bahwa tindakan pengikatan, pengekangan, fiksasi, restrain itu perlu dilakukan jika keadaan gaduh gelisah masih ada, ya. Isolasi pasien dari stimulus yang membuat gelisah. Misalnya kadang stimulusnya adalah keluarga sendiri, ya tidak nyaman, atau terlalu banyak orang, terlalu banyak pengunjung, bisa juga pasien lain, ya. Nah, ini adalah pelaksanaan pembatasan gerak atau pengekangan fisik, ya. Sebelum dilakukan restrain, apa yang harus sebelum kita melakukan tindakan restrain, pengekangan, apa yang perlu kita persiapkan, yaitu melakukan informed consent, ya, lisan maupun tertulis di status. Jadi jangan sekali-kali langsung saja mengikat tanpa memberitahukan tujuan dari pengikatan pada pasien, baik pada keluarga pasien maupun pada pasien sendiri, ya, diberitahukan. Siapkan ruang isolasi, alat pengikat yang aman, biasanya terbuat dari kain, katun, ya, aman, bukan tali, ya, bukan kayak tali rapia. Nah, pengikatan di tempat tidur dengan posisi terlintang. Setelah diikat, pasien harus diobservasi setiap 30 menit. Nah, biasanya kan ada bekas pengikatan, gitu ya. Kita harus melakukan perawatannya, harus dikontrol simpul atau pengikatnya, ya. Mengurangi pengekangan secara bertahap jika pasien sudah kooperatif, ya, bisa terkontrol perilakunya. Nah, kalau pasien kita ikat, kita observasi, jangan kamu tinggalkan pasienmu di situ kok ikat, dia terikat, tidak ada makan minumnya, berbahaya, ya. Lihat tanda-tanda vitalnya. Lihat tanda-tanda cedera yang berhubungan dengan proses pengikatan. Nah, nutrisi dan hidrasinya. Karena diikat kan otomatis dia tidak bisa mau minum, mau makan, tidak bisa ambil sendiri, ya. Nah, sirkulasi dan rentang gerak ekstremitas. Kalau misalnya tangan kanannya tadinya bisa naik, ditukar, tangan kanan naik, tangan kiri itu ditukar, ya.
kebersihannya. Dia tidak bisa, pada saat diikat dia tidak bisa ke WC kan, berarti kalau kebelet pipis ya dia pipis di situ tempatnya dia diikat. Nah, gimana status fisiknya dan status psikologisnya? Kalau fisik ada keluhan fisik, ya. Bagaimana ada keluhan psikologis? Kesiapan klien untuk dilepaskan dari pengikatan. Seperti tadi di observasi per 30 menit. Kita lihat sudah kooperatif kah? Setelah diinjeksi atau pemberian obat, ada perubahan dari keluhannya kah? Sudah bisa diajak ngobrol? Seperti ini ya. Ini tali kekang, ini baju dalam bentuk baju. Obat-obat injeksi yang digunakan ya, haloperidol, obat oral ini, Cepacet, Clofazimine, Risperidon, Diazepam, Lorazepam, ini injeksinya. Ini adalah penilaian namanya PANS-EC, penilaian pada pasien gaduh gelisah tingkat gaduh gelisah pada pasien. Ini item-itemnya ya, gaduh gelisah, definisi aktivitas, musuh. Ini penentuan, dia PANS-EC-nya, kemudian bagaimana kualitas gaduh gelisahnya, tingkat beratnya. Ya, teknik fiksasi. Disiapkan sekurang-kurangnya 4 orang untuk melakukan pengtangan. Dilakukan kaki dilebarkan kedua sisi, dilakukan memberi tempat infus kalau memang dia diperlukan ya. Kepala letak lebih tinggi, mencegah aspirasi. Mungkin selama diikat dia butuh minum. Nah, kenapa kepala tinggi? Supaya tidak aspirasi. Fiksasinya itu paling lama 2-4 jam. Karena pada saat difiksasi kan kita pemberian obat juga. Diharapkan 2 atau sampai 4 jam itu sudah ada perubahan, pasien sudah kooperatif, bisa diajak kerjasama, istilahnya ya. Nah, begini posisinya deh. Nah, ini obat-obatnya untuk injeksi, ya, injeksi pada pasien gaduh gelisah. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya, Dek? Ada yang mau bertanya kah? Tapi dok, izin bertanya, tapi. Iya. Tapi dok, kan tadi dijelaskan bahwa untuk cara dalam gawat daruratan untuk menangani pasien ini itu ada salah satunya dilakukan di tempat tertutup, kemudian ciptakan hubungan yang baik, kemudian lakukan yakinkan bahwa pasien berada di tempat yang aman. Pertanyaan saya dok, pada saat kita melakukan wawancara, apakah kita diperbolehkan untuk menyentuh pasien dengan tujuan agar pasien merasa dirinya lebih diperhatikan atau lebih nyaman dok, begitu dok? Di sini. Tidak disarankan untuk pasien gaduh gelisah. Ada tadi dikatakan bahwa harus jaga jarak, tadi. Nah, jaga jarak karena pasien jiwa itu berbeda dengan pasien fisik yang lain, ya.
Mungkin kita ada rasa empati, mau rasa empati toh sampai kita mau menyentuh dengan sentuhan misalnya, dia akan lebih tenang. Oh, beda dengan pasien kita. Mungkin dengan sentuhan itu dia merasa muncul ada halusinasinya, pikirannya toh. Nah, coba kau lihat itu dia mau sentuh, dia berusaha sentuh kamu. Untuk pasien gangguan gelisah tidak disarankan gitu ya. Malah disarankan kalau pasien gangguan gelisah itu kita berada berjarak satu lengan ini kalau kita membentangkan tangan toh sejarak itulah kira-kira 1 meter ya. Itu sama pasien ya. Karena mungkin adik belum nanti insya Allah kalau masuk bagian psikiatri berbagai macam pasien kita lihat, dan bukan cerita ada pasien yang ditinju ada dokter yang sementara ditinju sama pasien, ternyata di suasana tenangnya itu timbul halusinasinya. Tiba-tiba dia memukul muka pasien dokter. Ada itu deh. Zaman saya sekolah, guru kita juga ada di kasih pukulan sama pasien. Jadi kalau pasien gelisah jangan terlalu dekat, apalagi kita seorang diri, karena rasa membantu kan, sendiri Ki, jangan. Ada lagi? Dok, terima kasih dok atas jawabannya tadi. Ya. Masih ada dek? Kalau tidak ada kita lanjut. Lanjut ya. Berikutnya. Kelihatan dek? Sudah kelihatan? Tapi ya dok, sudah kelihatan. Kelihatan dok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya adalah trichotillomania. Oke, apa itu trichotillomania? Pernah lihat nggak begini? Nih pasien. Dia mencabuti rambut ya. Nah, trichotillomania itu gangguan kompulsif. Kompulsif itu selalu dilakukan berulang-ulang. Kegiatan ya, kompulsif itu kegiatan. Kalau obsesi itu pikiran yang berulang-ulang. Ditandai dengan kegiatan menarik-narik rambut berulang-ulang. Jadi menarik, mencabut. Nah, pencabutan rambut biasanya didahului oleh ketegangan dan diikuti dengan rasa puas atau lega setelah melakukannya. Kalau dia tegang, misalnya dia mau menghadap sama dosennya misalnya, sama TA-nya, tegang, dia cabut-cabut rambutnya. Kalau dia sudah cabut rambutnya, itu ketegangannya dia berkurang. Ketegangan, perasaan cemas ya berkurang. Nah,
tandanya karena rambut dicabuti berarti ada kerontokan rambut, ada kebotakan ya, disebabkan oleh pencabutan. Tapi botak bukan karena ada kelainan kulit, kepala atau rambut lain, dan apabila pencabutan rambut dilakukan akibat suatu waham atau halusinasi. Jadi bukan termasuk trichotillomania kalau dia ada wahamnya atau ada halusinasinya atau karena ada kelainan kulit, kepala atau rambut. Ya, itu tidak masuk trichotillomania. Jadi kita rehat sejenak ya, azan ya. Bismillah, kita lanjut ya, Dek.
Nah, prevalensinya itu 0,6%, usia biasanya di usia 13 tahun ya, lebih banyak pada wanita. Bisa diakibatkan atau dipicu oleh peristiwa kehidupan yang menimbulkan stres, misalnya perceraian, bapak ibu toh, atau kehilangan orang tua, atau tekanan akademik. Bahaya nih dek, jangan merasa tertekan di akademik ya. Relax saja kita belajar. Nah, rawat inap, epidemiologinya, ini tadi ya rata-rata usia seperti 13 ya, berkisar antara 12 sampai 13, pada usia 12-13 tahun, ada pasien psikiater dalam pengobatan masih sedikit itu 4,4%. Dia dirawat inap itu karena ada obsesi kompulsifnya. Etiologi. Teorinya itu dihubungkan karena ada situasi yang penuh stres ya. Ada gangguan hubungan ibu dan anak, takut ditinggal sendirian, kehilangan objek penting ya. Bisa juga diakibatkan oleh penyalahgunaan zat. Ini ada, kalau dia kan ada kompulsif ya, jadi dia dicerminkan aktivitas motorik yang dikeluarkan dengan tidak tepat. Nah, adanya perbedaan metabolik dalam sistem serotonin. Kalau kecemasan itu terkait dengan neurotransmitter, yaitu serotonin. Nah, di keluarga ada riwayat TIK. Ya. Ada gangguan pengendalian impuls, etiologinya juga ada gangguan obsesi kompulsif sebelumnya. Bisa jadi ada predisposisi dari genetik. Nah, katanya patofisiologinya belum terlalu jelas, tapi menurut teori neurokognitif kelainan pada basal ganglia, ya, yang berperan membentuk kebiasaan. Di basal ganglia itu berperan membentuk kebiasaan. Kegagalan lobus frontalis, frontal mana? Sini. Menghambat kebiasaan tertentu, dia diperkirakan bagian daripada patofisiologi dari trichotillomania. Ya. Adik-adik, kalian belajar itu usahakan ada PPDGJ-nya. PPDGJ-mu itu juga insya Allah akan kamu gunakan nanti pada saat koas. Ya, jadi pedoman diagnostik untuk psikiatri adalah PPDGJ dan DSM-5. Sekarang itu PPDGJ di belakangnya ada DSM-5, ya. Nah, kalau menurut DSM-5, diagnostik dari trichotillomania jika mencabut rambut sendiri secara rekuren menyebabkan kebotakan yang jelas, ya. Adanya perasaan tegang segera sebelum mencabut rambut atau jika berusaha untuk menahan perilaku tersebut. Jadi kalau dia tidak cabut rambutnya, dia rasanya masih tegang. Kalau dia tahan-tahan ya. Nah, dia rasa puas, senang, rendah ketegangannya jika mencabuti rambut. Gangguan tidak dapat diterangkan lebih baik oleh gangguan mental lain, bukan karena kondisi medis. Jadi yang seperti saya katakan tadi, tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi dermatologis. Kelainan rambut, ada penyakit pada kulit kepala atau pada akar rambut, ya beda itu kondisinya. Gangguan menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinis atau dalam fungsi sosial pekerjaan, dalam fungsi lainnya. Dengan kebiasaan mencabut-cabut itu dia merasa sangat terganggu, dia mau sekali tahan tapi dia tidak bisa
Tidak bisa dia tahan, punya kompulsif untuk mencabut rambut. Dan itu sangat mengganggu rasanya untuk diri pasien. Diagnosis jangan dibuat apabila sebelumnya ada inflamasi kulit atau apabila pencabutan rambut dilakukan akibat awal waham atau halusinasi. Jadi kalau dia schizofrenia, kemudian ada wahamnya atau ada halusinasinya yang menyuruh dia mencabut rambut, itu tidak termasuk. Atau ada wahamnya bahwa rambutnya ini adalah bukan rambut miliknya, ada itu waham begitu ya. Ini rambutnya, misalnya rambut setan atau rambutnya orang lain yang ditanamkan ke kulit kepalanya sehingga dia berusaha untuk mencabut, itu beda ya. Periode transit menarik rambut pada usia dini dapat dianggap suatu kebiasaan ringan dengan jangka waktu terbatas. Misalnya pada anak-anak itu dia hilang deh. Nah, komorbid itu adalah penyakit yang bersamaan dengan adanya penyakit yang lain, yaitu gangguan mood, gangguan ansietas, gangguan cemas, gangguan obsesi kompulsif, dan fobia. Rasa takut, kemudian ada trikotillomanianya juga bersamaan berjalan. Terapi psikoterapi ada habit, membangun kesadaran bahwa kebiasaan salah dan menyebabkan hendaya. Mengalihkan rasa ingin cabut dengan kegiatan substitusi yang tidak merugikan. Kalau dia mau cabut, suruh dia menulis, misalnya menulis atau menggambar, sehingga teralihkan fokusnya bukan pada menarik rambut. Nah, menciptakan lingkungan yang sportif, ya, memberikan penghargaan kalau dia sudah berhasil. Farmakoterapi, pemberian antidepresan, SSRI, ya. Karena biasanya juga di komorbid tadi gangguan mood ya, tapi tetap diberikan baik dengan atau tanpa adanya gangguan mood. Nah, ansiolitik yang bersifat antihistamin, antidepresan, agen serotonin, dan antipsikotik. Jadi prognosisnya jika timbul kurang dari usia 6 tahun maka akan lebih mudah sembuh. Jika dia omsetnya pada pasien yang berumur 13 tahun ke atas, itu prognosis. Oke, ada pertanyaan deh? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Soal asal? Kelas, ada yang mau ditanyakan? Halo Dede, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita selesaikan. Kita tutup. Tapi dok, izin bertanya dok. Ya. Tapi dok, apakah semisal dok ada seseorang ini putus cinta dok, nah apakah itu termasuk dan menyebabkan kelainan psikiatri dok, dan misal seperti sedih begitu dok sampai mencabut-cabut rambutnya dok, atau bahkan ingin bunuh diri dok, apakah itu termasuk kelainan psikiatri dok? Oke.
kita mendiagnosa seseorang mengalami gangguan psikiatri jika ada hendaya, ada distres, ya, pada pasien. Kalau misalnya berat, ya, dalam menilai realita, dalam waktu memanfaatkan waktu senggang, menyebabkan hendaya dalam pekerjaan, itu dikategorikan ke gangguan psikotik. Nah, penggolongannya dulu, memasukkannya dulu ini gangguan atau tidak. Maukah dia stresor putus cinta? Maukah dia stresor kehilangan orang yang disayang, misalnya orang tua? Maukah stresor misalnya bencana alam? Itu bisa terjadi. Jadi stresor. Di etiologinya karena psikososial, karena tadi kan ada etiologinya, penyebab karena biologi, bisa saja itu terjadi. Kalau keluhan-keluhan itu mengarah ke salah satu diagnosa, setelah kita anamnesis, kita wawancara ya, maka perlu ada pertimbangan untuk melakukan terapi pada pasien. Jadi lihat dulu apakah rasa sedihnya itu hampir setiap hari sehingga dia sudah terganggu aktivitasnya, aktivitas sehari-hari, dan dia sudah mengganggu misalnya orang-orang di sekitarnya, dan sudah tidak bisa melakukan kegiatannya, misalnya kuliah, tidak mau kuliah, rasa sedih terus, menyendiri nih. Nah, itu kan ada hendaya, ada distres terhadap lingkungan. Bagaimana? Siapa tadi yang bertanya? Tapi berarti etiologi atau penyebabnya dok itu putus cinta tadi dok, terus hasilnya dok itu seperti kelainan psikis dok, seperti menyendiri begitu dok? Iya, awalnya kan kalau depresi itu dikatakan depresi jika ada trias depresi, 2 dari 3 trias depresi itu dialami oleh pasien. Kemudian ada keluhan penyerta. Depresi pun itu ada sedang, ringan, sedang, berat. Karena batas toleransi kita bisa beradaptasi dengan stresor itu orang berbeda-beda deh ya. Mungkin ada orang yang dapat nilai E berkali-kali, santai-santai nyantai, tidak ada perubahan pada dirinya. Tapi berbeda dengan satu orang yang selama ini dia dapat A terus atau lulus terus, tiba-tiba dia error. Nah, itu tidak bisa dia terima rasanya. Itu beda kan? Jadi orang itu masing-masing unik. Ada orang yang putus cinta bisa di-move on kembali dengan gampang, ya ada juga mungkin dia pertama kali suka sama orang, dia terlalu menaruh harapan gitu ya, sudah ada sudah ada dia punya itu untuk masa depannya ya, bersama-sama misalnya kalau nanti ke depannya apa ini ya, nanti ke depannya ternyata dia gagal di jalan ya. Itu sangat berat dia rasa. Oke. Ada lain deh? Oke dok, terima kasih banyak dok. Ya. Kalau ada kita tutup dulu lah, nanti yang gangguan nanti disamakan dengan materi yang lain. Kita juga mau sholat, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, semoga adik-adik mengerti, paham. Kalau ada yang ini bisa nanti ditanyakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dok. Senif ya. Terima kasih banyak, Bu.